Masih bersama kami di Ruang Publik KBR, saya Deborah yang membawakan acara ini sampai di jam 10 pagi nanti. Dan acara ini juga dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Guru dengan tema memecah kebisuan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Kami mengingatkan kembali bagi Anda yang baru bergabung, acara ini dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, dan di 104,2 MS3 FM bagi Anda yang berada di Jakarta, atau live streaming via website kbr.id, YouTube Berita KBR, serta YouTube Yayasan Cahaya Guru. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya, memberi komentar lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp kami di 0812 118 8181, live chat di YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Nah, tadi sebelum jeda kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Sisil ya, Mbak. Mbak, sebagai pegiat yang banyak bertemu langsung dengan guru-guru, gimana pandangan Mbak Sisil nih tentang institusi pendidikan, bahkan pendidikan yang berafiliasi agama, yang cenderung diam ketika terjadi kasus kekerasan seksual? Terima kasih Mbak Debo. Ini kata kuncinya mengapa diam. Dan saya ingin mengutip sedikit tadi yang dikatakan oleh Bu Sulis, kekerasan seksual itu ada. Artinya, ngaku dulu, kita harus berani mengakui bahwa kekerasan adalah kekerasan dan kekerasan itu ada. Kalau kita menyangkal bahwa kekerasan itu ada, kita akan diam. Jadi, pertama karena menyangkal itu ada. Yang kedua, dan mungkin ini sering kita lihat bahwa ketika terjadi suatu kasus yang ingin diselamatkan duluan adalah nama baik institusi. Padahal sebenarnya yang perlu kita ingat baik-baik adalah terkait kekerasan seksual ini kan harkat martabat kemanusiaan ya. Mana yang mau kita selamatkan? Apakah nama baik institusi atau harkat kemanusiaan? Kalau kita salah memilih, itu nanti salah juga ini berikut-berikutnya. Jadi kalau misalnya yang kita pilih adalah nama baik institusi, ya jadinya seperti tadi, menutupi bahwa ada kasus, menyangkal bahwa ada kasus, atau bahkan mungkin melakukan pembohongan ya bahwa tidak terjadi. Yang korbannya sendiri mungkin tidak akan didengar sama sekali. Sementara kalau memang kita melihat itu bahwa sekolah sebagai tempat pendidikan di mana pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, harusnya kita melihat ke harkat kemanusiaannya itu, bagaimana manusia ini ditolong. Nah, ya persoalannya ya ini tentang pilihan ya, Mbak Debo dan mungkin rekan-rekan yang menyimak siaran ini. Karena untuk bersuara pun tidak semudah tadi yang dikatakan oleh Mas Julian gitu ya. Dengan tahapan 1, 2, 3, 4. Mungkin bisa tanya pengalamannya Bu Sulis. Bu Sulis itu ketika bersuara dibilangin biang kerok gitu ya. Padahal justru kita butuh lebih banyak orang yang bersuara. Yang biang kerok itu sebenarnya kalau kita diam dan menutupi, bukan sebaliknya. Itu jadi penyangkalan, terus kemudian menyelamatkan institusi dibanding menyelamatkan harkat kemanusiaan. Dan yang ketiga mungkin kurang peka mengenal aspek-aspek yang menyebabkan kekerasan seksual. Jadi kami sempat melakukan diskusi dengan topik serupa, Mbak Debo, dan kami coba bertanya, apa sih menurut rekan-rekan menjadi aspek yang menyebabkan kekerasan seksual? Ya, di situ memang ada yang menjawab tentang relasi kuasa, terus kemudian um, lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat yang cenderung permisif, ada budaya patriarkis, terus kemudian tabu membicarakan seksualitas, atau kurang pengawasan. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa ini persoalannya ada di korban. Korbannya pakaiannya tidak sopan, tidak menutup aurat, atau gestur yang manja. Nah, ini kalau misalnya kita melihat kekerasan seksual karena hal itu, nanti jatuhnya penanganannya berdasarkan
bagaimana kita melihat akar persoalan. Nanti ujung-ujungnya kita yang diatur adalah bagaimana mengawasi anak-anak itu dengan pengawasan, ya mungkin nanti Bu Sulis lebih banyak bisa cerita, atau justru yang kita wanti-wanti lebih ke kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, tapi kesadaran kritisnya itu tidak. Nah, ini banyak hal yang mungkin rumit, tapi ya di situ yang membuat kita banyak diam. Perlu banyak orang untuk berani bersuara. Baik, kemudian kita ke Mbak Sulis dulu nih, selaku tenaga pengajar. Menurut Mbak Sulis, apa kira-kira yang menghalangi para pihak di institusi pendidikan untuk bersuara ketika terjadi kekerasan seksual ini? Iya, terima kasih. Benar tadi Mbak Sisil ya, bahwa biasanya sekolah itu lebih mementingkan bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga nama baik sekolah. Jadi itu yang paling penting. Sehingga ketika misalnya terjadi kasus kekerasan seksual, bagaimana masing-masing sekolah itu melokalisir kasus itu, ditangani secara khusus orang-orang tertentu, dan kemudian tidak sampai itu dijadikan bahasan utama bahwa itu adalah persoalan utama, persoalan bersama yang mesti kita tanggulangi, kita cegah ke depannya. Jadi itu seperti tidak ada apa-apa, tetapi selesai persoalannya. Ini yang mungkin perlu kita ubah mindset kita bersama ya, bahwa ketika ada persoalan, maka bagaimana seluruh warga sekolah saling berdiskusi, saling mengingatkan bahwa ini persoalan. Dan nilainya untuk institusi atau sekolah bukan pada tidak adanya kasus, tetapi nilainya lebih pada bagaimana ketika ada kasus sekolah itu bisa mengatasinya dengan baik. Itu yang perlu ditekankan mungkin ya. Kalau selama ini kan mungkin Mas Dule bisa tahu sekolah itu yang berprestasi adalah sekolah yang zero, misalnya kekerasan seksual. Tapi tidak pernah memberi penghargaan kepada sekolah yang bisa menangani kekerasan seksual dengan baik, kayak gitu. Kemudian guru-guru ingin menyampaikan, tetapi kadang misalnya saya sendiri juga bisa jadi dinilai kurang baik ya oleh teman-teman yang sesama guru ya, baik di sekolah maupun di sekolah lainnya. Bahwa ini kenapa, atau di Dikbud sendiri, ini lagi, orang ini lagi tukang bikin onar, ganggu. Terus misalnya ini apa, tidak bisa menjaga nama baik pendidikan seperti itu. Dulu kan pernah juga saya dianggap seperti itu, tapi lama-kelamaan seiring waktu bisa makin bagus, sekarang bisa diterima. Namun susah sekali mencari teman yang peduli dan mau bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Kalau peduli, banyak yang sudah mulai peduli, walaupun itu japri, sembunyi-sembunyi pedulinya, nggak berani speak up bahwa aku peduli, aku ingin membantu kamu, aku ingin bersama kamu memperjuangkan hal ini untuk menjadi lebih baik. Itu belum, tetapi sudah mulai ada gerakan-gerakan kecil secara sembunyi, secara rahasia. Ayo, ayo bagaimana kita mengharap siswa korban untuk speak up kalau gurunya sendiri untuk mendukung aja nggak berani terus terang Takut-takut gitu. gitu ya Mbak Ya Sulis ya? takut-takut. Terus muridnya dihimbau tuh, ayo dong speak up, speak up. Apanya? Guru Iya, adalah mentok di contoh guru ya. gitu ya Mbak Sulis ya? Heeh. Anak adalah seorang peniru yang otentik. Jadi apa yang dia lihat, dia akan tiru. Walaupun guru ngomong apapun, kalau kelakuannya atau perilaku kita tidak seperti itu, pasti murid meniru perilaku kita. Kayak gitu. Seperti ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, seperti itu Nah, ya? mirip itu. Mirip-mirip seperti itu. Terus eh, juga takut dikucilkan ya, misalnya kalau misalnya guru menyatakan ini membela kasus ini, guru yang lain bisa jadi tidak mau deket-deket atau sementara tidak ngobrol dulu dengan itu, takut tersangkut-sangkut, Iya, takut menghambat karir, gitu-gitu. iya. Satu sisi karir, satu sisi ada hak asasi manusia yang harus diperjuangkan ya Mbak Sulis? Asasinya dong. Betul. Terus untuk murid juga misalnya speak up, saya misalnya diperlakukan begini seperti oleh guru itu. Yang pertama eh, yang akan diterima murid adalah yang pertama kali adalah kemungkinan ketidakpercayaan. Masa sih? Nah, itu menjadi orang anak-anak siswa itu menjadi down ya. Terus
Kemudian ada khawatiran juga siswa, misalnya mengungkap itu eh, berdampak bahwa dia akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu Ada dia. yang misalnya sekolah yang langsung mengeluarkan karena menganggap murid berbohong. Mm-mm. Ada juga yang secara halus, misalnya setiap Nakut-nakutin gitu ya. setiap guru masuk kelas menyebut itu lagi sampai anak menjadi jengah dan merasa putus asa dan keluar Mm-mm. sendiri. Itu juga juga terjadi di berbagai sekolah ya. Itu tega sih. Maksudnya secara dia muridnya itu korban, tapi justru dia yang mendapat tekanan seperti itu ya. Iya. Terus tadi yang disampaikan Mas Juli itu saya kurang Mm-mm. sepakat bahwa bagaimana institusi bisa mengatasi persoalan itu di dalam institusi sendiri. Mm-mm. Sebetulnya kalau kita mau membuka diri, sekolah itu bisa bekerja sama dengan forum pengada layanan yang Mm-mm. tersebar di seluruh Indonesia, Mm-mm. bahwa ada kasus yang bisa ditangani sendiri itu misalnya kasus yang ringan, misalnya mengirim chat kurang senonoh kepada murid misalnya, atau antar teman membuat guyonan yang aneh-aneh, Mm-mm. itu mungkin bisa ditangani sendiri. Tetapi pada banyak kasus kekerasan seksual, misalnya pelecehan seksual sampai perkosaan, bagaimana mungkin sekolah mempunyai hak untuk menangani kasus ini sendiri? Itu malah melanggar hukum menurut saya. Nah, bagaimana kasus-kasus seperti itu yang sudah masuk ke dalam tindak kriminal, pidana kriminal ya, itu bisa diproses secara hukum dengan bekerja sama dengan forum pengada layanan. Baik. Jadi jangan takut deh kalau kita bersinggungan dengan hukum, Mm-mm. siapa saja kita dukung yang menjadi korban, kita dukung supaya dia mendapatkan keadilan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sulis. Kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan berbincang dengan Mas Jule tentang adakah payung hukum yang melindungi tindakan kekerasan seksual ini korbannya, lalu bagaimana implementasinya. Kami akan kembali lagi setelah break berikut ini.